negara. Nah, karena lintas negara dan seluruhnya hampir kena, termasuk Indonesia, maka Presiden Republik Indonesia dengan instruksi nomor 12 tahun 2020 menetapkan bahwa penetapan bencana non alam. Jadi COVID ini kan bencana non alam, penyebaran COVID-19 ini kan sebagai bencana nasional. Jadi COVID-19 ini berdasarkan instruksi Presiden menyatakan bahwa merupakan ini bencana alam, bencana non alam yang penyebarannya ini bernama COVID-19 sebagai bencana nasional. Berdasarkan penetapan kasar, maka Presiden Indonesia memerintahkan seluruh bupati, kepala daerah, baik dari tingkat pusat sampai tingkat provinsi hingga daerah, kabupaten, untuk melakukan kesiapsiagaan. Nah, sebelum bicara ke fungsi pemerintah, nah, COVID kasar ada pertanyaan, apakah berbahaya? COVID apakah berbahaya? Jadi pada dasarnya karena sudah diidentifikasi sebagai SARS-CoV-2, SARS itu severe acute respiration syndrome. Jadi itu kalau misalnya Bapak dan Ibu sering mendengar SARS, itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Sebetulnya coronavirus ini kan 800 tahun yang lalu sudah ada. Cuman hidupnya di binatang yang tidak menyebabkan gejala apa ke binatang. Salah satunya adalah kelelawar atau mana di bahasa Madura berburu. Nah, menyebarnya itu ketika berpindah, yang kemarin inangnya hewan atau binatang menjadi inangnya manusia. COVID ini tidak bisa hidup di luar makhluk hidup, nggak bisa. COVID ini bisa hidup di binatang dan di manusia. Kalau di meja mati, di lantai mati. Tetapi kalau masuk ke tubuh manusia, virus Nika masuk ke tubuh manusia bisa berkembang biak dan menyebabkan penyakit. Dengan tanda-tanda saya sebut kaki gula dasar, saya pertama panas, saya kedua nyeri tenggorokan, dontok, sareng, sek. Nah, kasar. Namun ada beberapa lain yang menyebabkan nikah lebih berat manakala orang tersebut mengalami komorbid pemberat. Contohnya misalnya orang sakit kencing manis, terus tekanan darah tinggi, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang dengan komorbid lebih cenderung meninggal. Jadi angka kejadiannya saya banyak meninggal karena ada faktor komorbid pemberat. Saya orang biasa, dikelompokkan menjadi 4 oleh Kementerian Kesehatan. Saya pertama yang disebutkan Pak Camat tadi OTG, atau Pak Tarsun tadi Pak Asisten menyebutkan OTG. Kemudian yang kedua ODP, yang kedua ODP, yang ketiga PDP, yang keempat konfirmasi. Bapak Ibu tanya, Mak, bagi banyak. Ya memang kementerian membagi 4. OTG, orang tanpa gejala. Bisa saos di antara badan kaula sareng adunan sedaja sik nang ruangan kantor, ada virus COVID di dalamnya. Tetapi tidak
menimbulkan gejala tak panas, tak pilek, tak betok, tak nyeri tenggorokan, atau tidak sesek. Itu namanya OTG. Sama dengan binatang kelelawar yang ada virus COVID-nya juga tidak menunjukkan gejala apa-apa. Kelelawar tak sakit, tak panas, tak apa-apa. Nah, di kementerian disebut OTG, orang tanpa gejala. Nah, yang kedua masuk oleh kategori namanya orang dalam pemantauan atau ODP. Orang dalam pemantauan adalah orang-orang yang berasal atau bertempat tinggal atau pernah berhubungan dengan orang-orang yang pernah terjangkit COVID. Misalnya dari Malang datang ke Baru, Kasa masuk ke orang dalam pemantauan. Nah, jadi saya kata lo ada namanya PDP. Nah, saya kata lo gelak O orang semakin obe menjadi pasien dalam pengawasan. Nah, PDP kasat sami dengan ODP tetapi sudah menjadi pasien. Nah, apakah pasti positif? Belum tentu. Apakah negatif? Belum tentu. Jadi si anyama PDP nikah kalau sudah menjadi pasien. Nah, cek terakhir nikah konfirmasi. Jadi pasien yang sudah diambil swabnya engalaki lenteh, ebri kapas, kemudian periksa ke laboratorium, ditemukan hasilnya positif, maka itu yang dikatakan konfirmasi positif. Nah, pasien-pasien yang konfirmasi positif kasar berdesek ringan, sedang, berat, bahkan ada yang tidak menunjukkan gejala yang disebutkan tadi. Kan banyak orang rabot di rumah sakit selfie, jalan-jalan, bahkan cenderung merasa tidak sakit, memang tidak menunjukkan gejala, memang konfirmasi positif. Nah, yang berbahaya tadi itu juga ada faktor usia 50 tahun ke atas itu lebih rentan meninggal dibandingkan dengan yang usia muda. Namun yang perlu saya jelaskan bahwa bahaya tetapi bisa dicegah dan disembuhkan. Banyak pasien COVID sepon dari positif menjadi negatif. Artinya sembuh, beres cepon nematura. Jadi ada yang positif menjadi negatif, beres. Ada yang meninggal, ya karena tadi ada komorbid, ada faktor pemberat, penyakit yang lain, asma dan sebagainya, kan yang menyebabkan COVID, beda asma ada boleh, ya meninggal, gagal nafas. Nah, dari situ maka tadi ditarik lagi kembali kepada fungsi pemerintah secara undang-undang bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan melindungi seluruh warga masyarakatnya atau warga negaranya. Oleh karena itu, instruksi Presiden sekarang sudah masuk ke fungsi pemerintah, khususnya di Kabupaten Pamekasan, berdasarkan instruksi Presiden yang disebutkan tadi nomor 12 tahun 2020, pemerintah Kabupaten Pamekasan membentuk Satgas COVID yang ditindaklanjuti dengan gugus tugas COVID-19. Nah, apa fungsinya? Ada 3 fungsi pemerintah membentuk tim COVID kasar. Fungsi pertama adalah promotif dan preventif, mempromosikan kesehatan dan mencegah agar supaya masyarakat sehat tetap sehat. Siapa saja tim yang ada di situ? Tim yang ada di situ adalah yang tim dari Puskesmas. Ada yang hadir ya? Mohon maaf, ada yang hadir dari Puskesmas. Oh iya, selamat datang. Artinya kalau Pak ini untuk mohon maaf yang dari Puskesmas. Jadi itulah tim promotif dan preventif. Termasuk juga dari kecamatan, Koramil, Polsek, beserta seluruh jajarannya adalah merupakan bagian dari tim promotif dan preventif.
Nah, termasuk semakin nikah adalah menjalankan fungsi promotif preventif. Kemudian yang kedua ada tim lagi namanya kuratif. Kuratif kasa adalah tim penyembuhan atau pengobatan. Nah, di Kabupaten Pamekasan kasa ditunjuk 2 rumah sakit. Pertama Rumah Sakit Smart Dr. Slamet Martodirjo, kedua RSUD Waru. Berdasarkan penunjukan tersebut ada ada pemilahan pasien khusus pasien PDP berat. Kasa eraben nang Rumah Sakit Slamet Martodirjo. Khusus PDP ringan eraben ringan dan sedang eraben di Rumah Sakit. Nah, oleh karena itu ini sudah upaya masyarakat pemerintah yang luar biasa, dan fungsi ketiga adalah bantalan sosial. Bantalan sosial kasa manabi masyarakat terdampak dengan COVID, beri bantuan obat, beras dan sebagainya. Kasa fungsi ketiga. Jadi fungsi pertama promotif preventif, fungsi